Suatu saat saya ingin bikin film tentang batik. Meneliti batik Sukapura yang orang bilang tuh udah punah. Punya berapa karyawan dulu hingga sekarang nggak ada siapa-siapa di rumahnya gitu. Nggak tahu ya, kayak semacam magnet atau apa ya yang punya saya tuh nggak bisa ini melebar, Bu. Ibu tahu nggak ini yang melebar yang mana? Dan ketika saya nonton Halo guys, ketemu lagi di Bitalk, Be Brave, Be Impactful. Ya, selamat datang di Bitalk episode ketiga. Dan Bitalk kali ini kita akan membahas kelanjutan dari Bitalk sebelumnya, yaitu mengenai batik Sukapura. Ya, nah kebetulan di hadapan kita hari ini ada dua orang yang luar biasa. Ya, ini dia. Kita kenalan dulu ya. Kita kenalan dulu. Halo Ibu. Ya. Halo, oke, kenalan dulu. Dan halo Kang. Ya. Nah, Ibu, ini tuh seorang dosen ya? Ya. Ya, Ibu ini seorang dosen dan namanya adalah Ibu Santi. Ibu Santi ini seorang dosen di Prodi TV dan juga film Vkom Unpad ya. Kalau tidak salah perjalanan dari pagi tadi dari Bandung ya? Dari Bandung jam 5 subuh. Luar biasa. Dari Bandung jam 5 subuh untuk datang ke tempat ini ya. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk Bu Santi. Dan juga ini produser tercinta kita. Ini dia Kang Edi. Ya, Kang Edi ini seorang produser dari film Batik Sukapura. Halo Kang ya. Oke, bagaimana kabarnya Bu Santi dan juga Kang Edi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah Baik ya. Kang, ini tuh kita sebetulnya kemarin sempat menyinggung ya Kang mengenai batik itu sendiri lebih mendalam mungkin ya. Kalau kemarin kan seputar filmnya ya. Nah, sekarang kita akan lebih banyak membahas mengenai batiknya. Lebih tepatnya sebetulnya apa pendalaman dari sisi Ibu Santi ini ya. Karena kebetulan Bu Santi ini yang seperti kita tahu beliau adalah seorang dosen yang juga meneliti ya mengenai budaya, terutama budaya batik. Oke ya. Nah, mengenai budaya nih sebetulnya ya. Saya ingin meminta pendapat dari dua orang yang luar biasa ini ya. Bagaimana sih sebetulnya budaya ini berpengaruh terhadap suatu bangsa ya. Dari siapa dulu nih? Dari Kang Edi dulu, Kang. Dari Bu Susanti aja dulu. Oh, dari Bu Santi dulu ya. Seberapa jauh sih sebetulnya Bu pengaruh budaya ini terhadap suatu bangsa? Kalau Ibu tidak salah ya mengutip beberapa sumber kutipan dari Hall ya, kalau suatu budaya itu pasti akan mempengaruhi komunikasi. Nah, komunikasi juga akan mempengaruhi suatu budaya. Kenapa saya bicara komunikasi? Memang karena saya berasal dari komunikasi dan komunikasi tidak akan lepas dari budaya. Jadi yang lahir itu bukan budaya dulu, tapi komunikasi dulu. Nah, setelah komunikasi baru orang bisa berbudaya. Jadi jelas di situ kalau misalnya kita meneliti tentang suatu budaya daerah, itu di situ pasti kita akan meneliti dari pola komunikasinya, perilaku komunikasinya, interaksi dalam komunikasi. Jadi tidak lepas budaya itu dengan komunikasi paling akan mengaruhi karena budaya dihasilkan dari cipta rasa karsa dan manusia ya. Jadi hasil dari karya manusia itu seperti apa. Nah, supaya orang bisa berkarya, otomatis orang itu berkomunikasi kan, nggak mungkin hidup sendiri. Nah, itu salah satu contoh kecil aja yang saya kutip dari beberapa ahli komunikasi, salah satunya dari Hall itu. Sebagaimana diucapkan oleh Prof. Deddy Mulyana ya, beliau adalah guru saya, profesor dan guru besar di Vkom Unpad tentang komunikasi budaya, bahwa budaya itu akan melekat kepada suatu tatanan masyarakatnya. Nah, budayanya seperti apa? Bisa budaya itu kan bisa berupa artefak, misalnya salah satu yang diciptakan oleh Kang Edi itu karyanya. Nah, itu hasil cipta rasa dan karsa. Mungkin Kang Edi menciptakan hasil karya dari suatu budaya itu melalui karya audiovisual. Nah, terus misalnya hasil budaya yang lainnya dari masyarakat itu sendiri adalah misalnya batik. Batik di sini adalah salah satu penanda dari budaya itu sendiri, penanda bahwa pada saat itu istilahnya batik yang ada di wilayah tersebut batiknya adalah seperti ini. Nah, itu sebagai salah satu dokumentasi budaya, dan saya apresiasi terhadap
Kang Edi, di mana Kang Edi melahirkan suatu yang indah ya dengan adanya film dokumenter Batik Sukapura, di mana di situ penanda masanya bahwa di 2022 Kang Edi membuat suatu observasi digital melalui film dokumenter tentang Batik Sukapura itu, dan itu ada salah satu hasil cipta rasa karya manusia pada saat 2022 di Tasikmalaya oleh Kang Edi dan kawan-kawan ya. Itu buat Kang Edi. Kalau Kang Edi mungkin lebih ke karena menuangkannya lewat situ ya gitu ya, lewat apa yang menjadi passionnya mungkin ya, gitu Kang Edi. Ya, kalau saya mungkin idem ya, lebih kebanyakan idem, dan saya akan menanggapi di wilayah ini aja kekaryaan saya. Bagaimana kita mendokumentasikan kegiatan yang tadi disebutkan oleh Bu Susanti tentang kebudayaan masyarakat yang pada akhirnya terpengaruh oleh lingkungan. Lantas ya ada ya sebut apa ya? Ada cinta, ada orang tua kita dulu melihat sekelilingnya, lantas dijadikan sesuatu, dijadikan motif, dijadikan apapun. Nah, saya ingin mendokumentasikan hal-hal itu. Kita lekat dengan apa ya, dengan lingkungan alam gitu ya. Bagaimanapun juga kita memang membutuhkan gitu. Manusia pada akhirnya yang membutuhkan alam gitu, membutuhkan tumbuhan, membutuhkan air dan segala macamnya. Mungkin bisa digali lebih dalam untuk mengenai tentang filosofi apa yang tersirat dalam sebuah kain batik, karena kita ngomongin batik gitu. Cuman itu mesti pakai pisau bedah yang lain gitu, bukan secara keilmuan kita gitu. Kita ya pendokumentasian dan mudah-mudahan kedepannya setelah kita punya titik dalam film ini, kita bisa berkomunikasi lagi dengan yang lainnya, baik itu sejarawan, budayawan yang akan membahas segala macamnya biar lebih kaya gitu. Kalau yang saya lakukan mungkin baru permukaan gitu, belum ke kedalaman gitu ya. Tapi itu udah luar biasa ya. Baru permukaan aja udah sekeren itu kan. Tapi mudah-mudahan ya ini juga menjadi siapapun gitu, baik saya beruntung bisa ketemu Bu Susanti salah satunya gitu, bisa ketemu dengan yang lain-lainnya ya lewat film ini gitu. Betul. Jadi memang menyambungkan ya antara satu bagian ke bagian yang lain ya, dari Bu Santi mungkin ke Kang Edi, ke masyarakat dan lain-lain gitu ya. Ya begitulah budaya menyatukan bangsa ya. Nah, tapi memang Kang, hari ini kita memang khusus akan membahas pendalaman mengenai apa yang sebenarnya diteliti oleh Bu Santi gitu ya. Karena mungkin nanti sambungannya dengan film yang dibuat oleh Kang Edi sendiri gitu ya. Nah, Bu, kalau boleh tahu, Ibu meneliti tentang apa, Bu? Kebetulan tahun 2022 ini saya meneliti tentang Batik Sukapura ya, Batik Sukapura yang khusus untuk Batik Sukapura, jadi tidak batik yang ada di Kota Tasik, tapi saya khusus di Batik Sukapura. Nah, judul riset saya itu adalah model strategi komunikasi pemasaran bisnis Batik Sukapura dalam menciptakan budaya kearifan lokal ya, yang berbasis kearifan lokal. Tadi istilahnya nanti dia akan nyambung pada komunikasi pariwisata, komunikasi pemasaran dan bisnis gitu di wilayah Sukapura itu sendiri gitu, khususnya Kabupaten Tasik ya kalau di Batik Sukapura itu, karena di Kecamatan Sukaraja gitu. Oke. Kenapa Bu harus batik? Kenapa Ibu harus meneliti mengenai batik, dan terutama ya kenapa harus Batik Sukapura itu? Ya, penelitian batik ini memang sepertinya sudah lama ya, sudah lama banyak sudah diteliti orang. Tapi saya itu cenderung memiliki keyakinan bahwa setiap batik itu dihasilkan oleh masyarakat penghasilnya itu dia pasti mempunyai tujuan tersendiri ya. Salah satunya misalnya Batik Sukapura. Nah, saya kenapa tidak batik di Kota Tasik? Kalau di Kota Tasik itu kan kayak di Cigiring gitunya misalnya, terus ada lagi misalnya di apalagi di Kabupaten Ciamis gitu. Itu
itu batiknya dia punya ciri khas juga. Nah, saya kenapa jatuh cinta pada batik Sukapura pada pandangan pertama. Wow. Jadi kan segala sesuatu itu harus jatuh hati dulu, harus jatuh cinta dulu. Kalau sesuatu udah dicintai, disayangi gitu ya, disukai itu pasti everything I do it for you. Nah, gitu. Pasti bakal dengan senang hati untuk melakukannya itu happy aja gitu kan. Istilahnya nggak panas, nggak hujan, jauh juga di apa istilahnya dilalui ya, itu sebagai suatu proses yang harmonisasi yang menyenangkan gitu. Nah, kenapa batik Sukapura? Pertama saya jatuh cintanya adalah ketika saya pertama kali jujur ya, waktu itu saya 2019 meneliti tentang bordir tasik ya, bordir manual dan kolom gelis. Itu salah satu narasumber saya tentang bordir ini adalah pada Walul ya, ada Walul bordir. Nah itu pada saat itu THEPA ini sedang kerjasama dengan BI untuk membangkitkan batik Sukapura yang dianggap sudah punah waktu itu. Nah setelah itu saya kok dalam hati pada saat itu saya sedang meneliti bordir, tapi saya punya keyakinan next time ketika riset saya akan datang, saya akan meneliti batik Sukapura. Nah saya nggak tahu dari situ aja kayak apa ya, apa sih kalau bahasa Sunda bilang mah gerentes hate gitu. Apa ya gerentes hate bahasa Indonesianya Kang Edi? Apa sih, jadi kayak ada semacam ya gitulah panggilan jiwa tersendiri. Tiba-tiba saya ingin meneliti batik Sukapura, dan betul ketika saya datang ke Indag di Kabupaten Tasik, terus saya sampai minta nomor teleponnya itu ya, siapa sih ini pengrajinnya, katanya jauh Bu, dan pokoknya terjal lukaliku naik nyawa nanjak mudun gitu kan. Kata saya nggak peduli, pokoknya saya harus datang. Nah nggak tahu saya juga kan kalau jatuh cinta gitu ya, dari mata turun ke hati ini. Pertama saya lihat matanya dulu. Kenapa nggak tahu, waktu itu saya lihat saya dikasih IG-nya Pak Edang waktu itu ya di GJM. Saya lihat batik Pak Edang ini beda gitu ya, beda dari cara pewarnaan, dan saya jatuh hati itu pada yang pertama warna hitam yang ditampilkan. Hitamnya itu bukan kan orang mungkin hitam tuh apa hitam gitu ya, gelap dan sebagainya. Ini hitam itu kayak nggak tahu ya, kayak semacam magnet atau apa ya yang menurut saya tuh saya suka. Sampai waktu itu saya beli, saya belum tahu wajah Pak Edang juga nggak tahu wajah saya, hanya tahu dari foto WA aja. Tiba-tiba pokoknya saya harus beli ya. Pak Edang ngasih harga segitu, saya beli. Saya nggak ngomong apa, iya saya beli. Dan waktu itu Pak Edang dengan percayanya ke saya ngirim batik itu, padahal uangnya belum ya. Uangnya belum ditransfer sama saya, dia langsung ngirim. Gimana kalau saya nggak bayar kan? Pak Edang nggak tahu, kata Pak Edang, kok Pak Edang itu ingin ngirim aja gitu ya ke saya. Jadi emang udah klop sebetulnya. Ya. Jadi kalau lagu yang bule itu I knew I love you before I meet you. Nah gitu ya. Nah itu. Jadi sebelum bertemu kita tuh udah jatuh cinta. Udah jatuh cinta terhadap produk tersebut gitu. Mohon maaf Bu, termasuk ini juga. Nah ini yang saya pakai. Yang Ibu pakai saya perhatikan batik juga nih Bu ya. Salah satunya adalah batik dari GJM, Gandok Jaya Mukti, karyanya Pak Edang. Ini batik warna hitam. Nah ini yang membuat saya jatuh cinta. Tapi yang pertama kali saya pakai ketika saya jatuh cinta melihat batiknya Pak Edang itu ada satu lagi. Belum selesai dijahit. Kalau yang ini polanya apa Bu? Nah, ini kata Pak Edang itu ini adalah motif kupu-kupu katanya ya. Ini motif kupu-kupu bersambung, ada kujang juga. Katanya ada kujang ciri khas dari alat senjata orang Sunda ya. Betul. Nah di sini kupu-kupu, jadi harmonisasi antara bagaimana indahnya sebuah taman di kupu-kupu tersebut menginikan sayapnya. Betul. Indah ya warna kupu-kupu itu. Nah di sini juga lambang kita. Jadi walaupun misalnya, tapi ini bukan ini ya, bukan centil ya. Si kujangnya ini ada ininya tidak. Tapi di sini adalah harmonisasi antara flora dan fauna yang ada di seputar Sukaraja itu, khususnya di Sukapura, dengan senjatanya orang Sunda. Di sini kujang. Jadi istilahnya kayak kan kalau Pak Edang bilang ya, untuk waspada kujang. Jadi kalau misalnya, jadi kujang ini tidak diartikan sebagai senjata membunuh orang, tetapi justru di sini adalah untuk waspada, hati-hati. Jadi ini di sini alam lingkungan sekitar yang tadi Kang Edi bilang, lingkungan sekitar yang mewarnai Sukapura dengan adanya bunga, kupu-kupu dan yang berterbangan di sana. Jadi indah lah gitu ya. Jadi bikin sesuatu yang homey lah gitu. Mungkin keren. Gitu. Jadi
Tadi kenapa saya meneliti batik Sukapura, pertama jadi saya melihat jatuh cinta kepada warna ya. Pertama warnanya itu hitamnya itu katanya hitamnya dari Bang Bara. Kata Pak Edang itu dari hitamnya hitam Bang Bara. Bang Bara tuh sejenis apa ya? Apa sih kayak pewarnaan alam ya, pewarnaan alam. Jadi dia tuh dipakainya ini pewarnaannya bukan zat kimia tapi warna-warna alam yang dipakai. Nah jadi hitamnya itu bukan hitam, kan kalau hitam yang pewarnaan beda ya. Jadi hitamnya pekat gitu. Dan itu yang membuat saya jatuh cinta, dan tentunya juga selain warna itu motif ya. Motif. Jadi motif batik Sukapura ini dia memiliki ciri khas yang sangat kuat ya, dari pewarnaan itu ada hitam, ada biru navy, ada merah marun, dan ada krem itu. Kan itu warna-warna biasa ya. Nah, kalau orang lihat kan itu warna-warna standar lah biasa gitu orang, dan di batik yang lain pun itu pasti ada gitu. Tapi entah kenapa batik Sukapura ini dia memiliki gaya magnet yang tinggi ya, yang bisa menarik pencintanya. Dia karena dia bersatu homemade batik tulis, yang kedua itu dari motifnya mencerminkan alam sekitar, jadi mencerminkan budaya di daerah penghasilnya seperti daun talas, terus ada daun dadaka kalau nggak salah, terus ada apalagi talisnya juga ada yang talis besar, ada yang talis kecil, dan menurut Pak Edang itu talis itu katanya makna filosofi itu dia seperti air di daun talas. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, seperti istilah itu. Kalau ada apa-apa tuh orang tuh jadi tidak berbekas, tidak dendam. Jadi ya sudahlah gitu, hilang aja gitu ya, tidak ada amarah, tidak ada dendam. Sebenarnya seperti itu motif yang Pak Edang bilang ke saya. Dan kenapa bukan batik yang lain tidak menarik, batik yang lain subhanallah ya, yang terlahir di Indonesia ini sangat kaya dengan kearifan lokal ya, kaya dengan budaya daerah setempatnya ya, mempunyai keunikan tersendiri. Kalau misalnya di Solo itu kan misalnya kulit hitam, ciri khasnya. Jogja itu misalnya putih hitam. Nah kalau batik Sukapura juga tadi misalnya batik yang kota lain gitu, semua batik memiliki keunikan tersendiri, memiliki karakteristik sendiri. Jadi tidak ada batik yang jelek, tidak ada batik yang nggak bagus, semuanya bagus, dan itu mencerminkan penandaan atau pendana masa budaya dari masyarakat penghasilnya. Jadi kenapa saya meneliti batik Sukapura, katanya ya konon batik Sukapura itu mulai punah katanya gitu. Nah ini seperti yang Kang Edi lakukan ya, kalau tidak sekarang kapan lagi, kalau saya mengutip dari bahasanya Kang Edi, dari kalimatnya Kang Edi, ya itu memang betul gitu. Karena memang kita lihat para pengrajinnya juga udah tua, udah sepuh gitu. Terus udah gitu harus dilestarikan, dan saya melihat yang tadi jatuh cinta itu pertama dengan motif, dengan warna, walaupun batik semua, tetapi Sukapura ini memiliki magnet yang tingginya karena itu tadi dia terlahir dari masyarakat alam sekitar yang masih memegang tradisi ya gitu. Apalagi kalau misalnya kita melihat ada sejarah Sukapura, dan batik-batik ini dipakai oleh para gegeden, para bupati katanya gitu. Dan saya ingin menghidupkan kembali batik Sukapura itu untuk anak muda sekarang yang dibikin oleh baik Pak Edang di GJM maupun di Pasar Kolot itu dengan kekinian gitu ya, dengan kontemporernya mereka. Walaupun misalnya saya lihat kalau di Pasar Kolot itu dia mungkin pewaris budaya, karena dia menghasilkan motif-motif terdahulu ulang lagi, istilahnya dirilis lagi lah gitu di aransemen lagi lah kalau dalam musik. Tapi kalau di Pak Edang itu dia bisa sebagai pengembang ya. Jadi selain Pak Edang masih menciptakan motif-motif yang buhun ya, yang sesuai dengan klasik gitu, tapi buhun tuh lama gitu yang lama, yang klasik gitu. Yang buhun tuh yang jadul, tapi jadulnya juga dia memiliki kekuatan orang walaupun udah jadul tuh pingin bikin lagi pasti, gitu kan. Karena itu tadi ketertarikannya itu dengan lembutnya itu ya, lembut di kain, rapi, terus tulisannya juga kan tulis tangan gitu. Nah terus di Pak Edang ini, Pak Edang sepertinya dia selain dia menciptakan batik-batik yang klasik gitu ya, dia mencoba untuk menciptakan kontemporer yang kekinian, yang kalau ibu bilang sih itu
Pak Edang itu selain dia pewaris juga dia pengembang, dia digabung dengan masa-masa sekarang seperti Mbak Hebat yang motif kupu-kupu, motif misalnya ada apa sih Alam ya? yang alam gitu. Jadi dia tidak hanya membuat motif-motif yang klasik, tapi dia tidak lepas dari pakemnya. Iya. Nah, berbicara mengenai rasa cinta ya. Kalau nggak salah waktu podcast sebelumnya Kang Edi juga berbicara mengenai jatuh cinta pertama kalinya ya. Sama kayak misalkan jatuh cinta Itu pertama kali. Kang motif lama atau motif baru kalau boleh tahu yang Kang Edi punya? Saya tidak bisa menelusuri ini batik lama atau apa, tapi kalau dilihat dari nenek saya yang waktu itu ya sudah tua gitu, terus karena sudah meninggal dan saya tidak sempat nanya. ini tahun kapan yang jelas saya diwarisi kain batik beberapa. Waktu itu saya simpan dan saya melihat ini kayaknya apa ya, lain deh gitu ya. Yang sebelumnya saya berpikir kan yang corak-coraknya itu hampir mulus ya. Ini pasti handmade gitu, ini buatan tangan gitu. Nah dari sana mencari tahu lah ini dari mana, mah dari mana, iya dari emak, dari mana. Karena nenek saya ya hampir setiap tahun ya membeli kain batik gitu. Nggak tahu dari mana, mungkin dari yang lainnya juga ada gitu, dari batik Solo, batik Pekalongan. Karena kebetulan saya juga kan orang tua saya ibu Sunda, terus kakek dari Jawa gitu. Yeah. Jadi kain batik tuh waktu itu nenek saya lumayan agak banyak gitu. Meninggal dibagi-bagikan dan nyampe ke saya sebagai cucunya. Seperti itu kira-kira ceritanya. Itu warna-warna cerah atau warna-warna gelap juga? Yang gelap. Kalau yang gelap juga. Yang saya warna gelap, ada 3 potong kain waktu itu kalau nggak salah. Warna gelap. Dan saya merasa bahwa ya ini dari mana rasa penasaran itu dan dibuat oleh siapa, kan pasti ada pembuatnya nih. Ada pembuatnya, ini handmade, ini tangan siapa gitu. Begitu apik dan cantik lah gitu ya. Betul. Mungkin bagi orang lain merasa ya biasa saja kan, beda ya. Betul. Iya, saya merasa ini luar biasa gitu. Katanya ya batik Sukapura lah. Ada satu kesempatan saya main ke sana, terus lewat, ini di mana sih? Karena tidak ada kan pengepungan asap atau apa seperti itu kan di lingkungan itu di jalan, apalagi yang Pak Edang kan jauh ya dari ya di mana ya, tanya-tanya lah. Akhirnya ketemulah satu orang, diinformasikanlah ke sini. Akhirnya suatu saat saya ingin bikin film tentang batik. Entah, saya belum kepikiran mau bikin film dokumenter atau film fiksi atau apa, yang jelas ada keterkaitannya dengan batik. Selama proses itu lama-kelamaan kita juga ya tidak hanya memproduksi film batik ya, tapi tentang kesenian, seni musik yang seni yang ada di daerah gitu ya, seni tradisional. Ya kita mencoba menginventarisir. Tadi ya mudah-mudahan kedepannya ada revitalisasi dan segala macamnya ya. Ya tugas saya hanya sebatas hari ini sampai hari ini gitu, sebatas mendokumentasikan yang saya bisa gitu. Saya memainkannya juga nggak bisa gitu. Yang saya mampu aja gitu ya. Paling tidak saya sudah merekam secara visual, secara film dokumenter. Setelah itu saya juga nggak tahu ini mau dikemanakan kan. Tapi saya yakin pasti akan berharga gitu. Betul. Akan berharga. Di upload di YouTube juga kan nggak semua senang ya, ini masalah selera ya. Lebih ke hiburan mungkin kebanyakannya. Kalau ini kan mikir gitu terus. Tapi saya yakin ini pasti dicari nanti. Betul. Nah setelah itu
kesempatan dengan tema sandang pangan papan. Nah ini masuk kayaknya ini ke sandang kan pakaian gitu. Iya, pakaian. Waktu itu ada program fasilitasi bidang kebudayaan. Hanya tentang itu saya coba untuk berkomunikasi dan mengirimkan proposal dan alhamdulillah terverifikasi masuk lolos secara tema, terus ada beberapa tahapan lagi hingga akhirnya pihak kementerian mau ikut support mendanai biayai ide kita gitu. Kita di Sanggar hanya punya ide, gagasan, yang lainnya nggak punya asasinya. Tapi memang besar pengaruhnya sih Kang ya, karena kalau tidak salah didokumentasikan juga untuk sekolah-sekolah ya, sekolah-sekolah mungkin juga nanti ke daerah-daerah ya Kang. Iya, insya Allah kita akan bawa keliling ya ke sekolah-sekolah, entah itu berupa kepingan CD yang kita bagi-bagikan atau kita bikin link Google Drive lantas kita kirim ke sekolah-sekolah atau berupa flashdisk, itu teknis ya. Cuman yang jelas hari ini kita mau ini dulu ngatur strategi karena di GCC juga banyak permintaan katanya beberapa sekolah untuk diputar ulang. Kemarin kemarin banget itu dari SD sekalian bagi raport, setelah itu nonton film dokumenter Sukapura. Momentumnya tepat ya, semuanya ngumpul. Ya, dan alhamdulillah responnya baik-baik ya, maksudnya ada kebuka gitu ya. Iya, betul. Dari mulai anak-anak terus SMP, SMA, alhamdulillah bisa tersampaikan. Masya Allah, keren. Kalau dari sudut pandang Ibu sendiri Bu, adanya film dokumenter seperti itu di dunia akademik ini Bu, seberapa besar sih Bu? Oke, kalau misalnya kan kalau kita baca sebuah tulisan itu pasti kan orang agak bosen ya. Yeah. Nah mungkin hanya karena untuk keperluan tertentu aja orang baca gitu kan, buku atau misalnya baca artikel gitu. Tapi kalau misalnya si hasil set gitu ya atau realita itu lebih eye catching ketika orang menampilkannya melalui audiovisual. Nah makanya kemarin itu saya awal mula kenal Edi, pertama saya ternyata kita memiliki teman yang sama yaitu Bu Uun. Bu Uun Kurniasi, salah satu pengrajin dari Pasar Kolot Desa Sukapura, itu mengupload status WA-nya gitu ya tentang film dokumenter. Terus pas begitu saya klik, nah saya tiba-tiba tertarik gitu ya. Nah kan udah mah saya jatuh cinta pada batik Sukapura. Loh, ini ada yang baru lagi nih, ada ekspansi yang lain nih. Pas saya lihat ada di situ nama Kang Edi Martoyo ya sebagai produser dari film dokumenter batik Sukapura. Terus saya nanya ke Bu Uun, ya Bu Uun cerita, akhirnya saya minta nomor teleponnya Kang Edi waktu itu ya. Nah saya waktu itu langsung aja tanpa pikir panjang langsung menghubungi beliau. Pertama beliau jaim dulu ini siapa mungkin karena nomor saya tidak di set oleh beliau jadi belum kenal. Tapi setelah saya chat lewat WA, akhirnya saya telepon, alhamdulillah disambut baik oleh Kang Edi ya. Nah saya ngobrol-ngobrol, akhirnya kita janjian ketemuan ya. Nah setelah itu saya juga penasaran dengan Kang Edi ini, kenapa sama seperti dari Brad juga ingin menanyakan Kang Edi kok kan kalau saya dari tadi ya dari sisi akademisi mungkin luarannya ya pasti tulisan lah gitu kan, buku betul. Dan sebagainya, artikel. Tapi kalau ini kan audiovisual. Nah saya menanyakan anak muda ya zaman sekarang yang notabene-nya ya agak terlupakan lah untuk kearifan lokal. Nah Kang Edi sendiri di sini berserta pasukannya ya di Balaka Sinematografi ternyata memiliki peminatan yang besar terhadap budaya lokal di Indonesia, khususnya di batik Sukapura ini. Saya sempat wawancara juga tanya-tanya ke beliau kenapa gitu ya beliau ingin meneliti batik Sukapura yang orang bilang tuh udah punah, udah buhun dan jadul dan sebagainya. Tapi justru dengan
menghasilkan karya audiovisual yang tadi beliau sampaikan bahwa ini akan berharga untuk 10 tahun ke depan misalnya Siapa tahu ya. Nah, anak-anak harus dikenalkan kepada budaya sejarahnya, juga budaya penghasil budayanya itu sendiri seperti apa. Dan saya sangat apresiasi ya karya Kang Edi ini. Saya tidak bisa mengeluarkan secara audiovisual, jadi kita bisa berkolaborasi. Kang Edi mengeluarkan dokumentasi budaya tentang batik Sukapura ini melalui karya audiovisual, yang mungkin di saya melalui tulisan, buku dan artikel. Jadi kita sama-sama maju dengan bidangnya masing-masing. Gitu. Yang jelas adalah kita untuk melestarikan budaya warisan bangsa batik Sukapura ini, gitu sih. Saya ada yang penasaran Bu sebetulnya. Kebetulan Ibu kan meneliti mengenai batik ya. Sebetulnya batik ini tuh kan punya banyak nilai filosofis ya gitu. Kalau yang Ibu teliti nih Bu, nilai filosofis ini biasanya lahirnya dari mana Bu? Nah, yang waktu itu saya observasi ke Desa Jenggala dan Desa Sukapura ya di GJM Gandok Jaya Mukti dan juga ke Pasar Kolot, itu banyak ternyata makna-makna dari motif yang mereka lahirkan itu. Ada makna filosofinya, tentunya pasti berkaitan dengan falsafah hidup ya, falsafah hidup pembuatnya, dan juga dia ingin menyampaikan pesan komunikasi, karena kalau di dalam komunikasi apa yang disampaikan melalui gambar, melalui motif itu adalah simbol komunikasi, dan itu menandakan bahwa representasi dari makna itu memiliki pesan moral untuk baik untuk penikmatnya, untuk pemakainya gitu kan, ataupun yang melihat, hanya sekedar melihat. Ternyata pas ketika saya wawancara dengan Pak Edang dan kawan-kawan juga di Pasar Kolot, mereka itu menciptakan Sukapura macam-macam. Ada terlahir dari memang itu adalah suatu kebiasaan ya, kebiasaan. Kalau misalnya kebiasaan itu dilihat dari misalnya masyarakat setempat itu biasanya apa, misalnya suka ngapain gitu. Nah itu, dan itu digambar dari kertas terus ke kain, terus sudah gitu lihat dari flora fauna yang ada di alam sekitar. Misalnya ada hewan dan salah satunya ada kupu-kupu, ada burungnya. Terus dari tanamannya ada yang tadi daun dadaka, terus daun talus. Terus setelah itu maju ke yang motif mungkin motif yang dipakai oleh para gegedean itu ya, yang Bupati Sukapura, kayak lereng jaksa, lereng manis, lereng barong. Karena itu tuh menciptakan lereng barong itu dipakai oleh oleh para petinggi ya. Jadi kalau pakai itu tuh gegah gitu kan. Lereng jaksa. Nah, berarti yang makainya tuh orang yang harus bijaksana katanya gitu. Memang saya bukan pencipta batik ya. Jadi memang asal usulnya itu mereka para pembatik yang bikin, tapi mereka akhirnya mengkomunikasikan bahwa makna filosofi dari motif batik itu adalah dibikin karena suatu, misalnya kayak pasir. Nah ada motif pasir di Sukapura itu kan, Kang Edi, ada pasir tando, ada baganjing ya, dan itu disatukan sama Pak Edang menjadi satu kesatuan. Jadi daerah Sukapura itu ada pasirnya, terus nuansa Sukapura itu di sana ada misalnya motif gugusan. Kalau sekarang tuh kayak padi-padi lah gitu ya. Terus ada motif hujan gitu kan. Nah, itu mencerminkan bahwa alam sekitar Sukapura itu memang seperti itu gitu ya. Nah, itu kalau dari segi studi alam. Tadi yang dipakai oleh para pejabat itu tadi ada bermacam-macam lereng ya, ada lereng sintung, lereng tadi barong dan sebagainya, itu dipakai, dan itu diyakini bahwa ya kita bukan musyrik ya, bukan meyakini sesuatu, tapi kan kita kalau misalnya kayak ini aja, kalau baju dipakai oleh supermodel yang terkenal. Kita pasti ingin pakai kan ya, ingin terlihat seperti dia gitu, seperti itu gayanya, gagahnya, cantiknya gitu kan. Nah itu juga sama gitu. Jadi kalau dulu batik itu nggak boleh dipakai sama masyarakat tertentu. Jadi itu untuk masyarakat yang tinggi. Tapi kalau zaman sekarang kan siapapun silahkan untuk pakai batik, nggak usah misalnya lereng jaksa itu dipakai oleh orang bupati gitu ya. Sekarang kalau misalnya Anda mau, suka, dan ada uang untuk membelinya, silahkan gitu kan. Jadi bisa dinikmati oleh semua segmen gitu kan. Nah jadi motif-motifnya, makna-maknanya itu terlahir dari penciptanya pada saat dia ada imajinasi, misalnya ketika malam berimajinasi pengen bikin ini.
Yang kedua, misalnya dia dari kebiasaan yang tadi. Yang ketiga, dari alam sekitar gitu. Katanya sih seperti itu ya. Menurut pembuatnya seperti itu yang disampaikan. Jadi bukan menurut saya. Saya juga dari pembuat, jadi takutnya kan saya salah gitu ya dalam menginterpretasikannya. Tapi dari ahlinya memang seperti itu. Oke ya. Jadi luar biasa ya teman-teman apa yang diteliti Ibu selama di sana ya Bu ya, di daerah Kabupaten Tasik sana. Saya tuh penasaran sebetulnya kalau lihat di beberapa dokumenter yang dibuat oleh Kang Edi Bu ya, itu tuh kebanyakan kan ibu-ibu ya. Kalau bahasa Kang Edi tuh mereka tuh gak ngebatik tuh kayaknya ada yang kurang gitu. Emang bener ya Bu, itu tuh ibu-ibu di sana juga lebih ke mengekspresikan mendedikasikan itu ya hidupnya tuh untuk di batik itu. Kalau sepanjang yang saya teliti dari tahun 2022 sampai dengan sekarang ya, lanjut penelitian 2023 dan saya meneliti itu dari 2022, masyarakat pengrajin yang ada di sana itu memang kebanyakan perempuan ya, ibu-ibu gitu. Tapi ibu-ibunya ya ada yang udah tua juga, ada yang sekitar umurnya juga ada sama dengan saya sekitar 40-an. Yang paling muda? Ada yang 30, ada yang 30. Nah mereka itu memang mendedikasikan atau mentotalitaskan diri itu untuk membatik. Jadi kayak membatik itu kayak apa ya? Menurut mereka yang bilang itu seperti panggilan jiwa gitu ya. Jadi sudah mendarah daging gitu. Jadi rasanya selain batik itu dianggap mencanting, itu adalah bagian dari pekerjaan mereka untuk membantu suami atau menghasilkan rupiah ya, membantu ekonominya. Tapi jauh dari itu, mereka itu membatik dengan sangat tekun, sangat teliti, saking cintanya. Jadi saya itu ingin batik saya itu bagus gitu kan, batik saya itu rapi, terus batik saya itu tulisannya nggak mencong kesana kemari, dan ketika dipakai sama orang, wah itu yang merasa bangganya gitu. Misalnya dipakai oleh Anissa Pohan, misalnya dipakai oleh Lyodra, dipakai oleh Ibu Atalia, dipakai oleh misalnya para pejabat di tokoh masyarakat atau para pejabat, dipakai sama Bapak Bupati, Ibu Bupati. Itu mereka tuh tidak ada nilai rupiah yang bisa menggantikan rasa bangganya mereka gitu ya. Jadi mereka tuh sangat total dalam mengerjakan sesuatu. Jadi pingin hasilnya itu adalah bisa dinikmati. Jadi selain indah dipakai oleh kita juga seneng. Ternyata pembuatnya juga bahagia gitu ya. Bahagia lahir batin dunia akhirat kayaknya ya. Jadi kalau mereka lihat bajunya dipakai itu yang mereka rasakan ketika saya wawancara, apa yang dirasakan oleh ibu-ibu pembatik itu di sana. Nah, itu ya seperti itu gitu. Jadi mereka benar-benar mengekspresikan apa yang mereka gambar, mereka canting, mereka warnain gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar nilai bisnis pekerjaan gitu ya, pekerjaan aja nilai bisnis dari batik itu, tapi jauh dari situ dia tuh merasa bahwa dia sudah memberikan hasil coretan tangannya untuk orang lain gitu kan, orang lain make dia bahagia gitu. Jadi dia tuh kalau disebut sama saya, wah berarti sudah melestarikan, aduh nggak mau katanya jauh saya seperti itu, kata dengan kerendahan hatinya ya, dengan subhanallah lah, luar biasa ya mereka itu. Jadi mereka dididik dari turun temurun. Jadi mau gimana pun kerja di mana ya, misalnya anaknya kerja di supermarket atau kerja di kota atau kerja jadi guru, yang namanya mencanting, yang namanya pegang canting batik itu tuh adalah suatu keharusan, karena mereka ternyata setelah pergi merantau ke sana akhirnya balik lagi ke daerahnya ingin memproduksi batik itu gitu. Jadi harus bisa, jadi harus jadi kayak suatu pegangan gitu. Jadi walaupun saya kerja di mana-mana, tapi tetap saya bisa nyanting. Emang gitu. Jiwanya di situ ya Bu. Jiwanya di situ. Jadi mau nanti jadi hasil apapun, walaupun dia tidak bekerja, minimal dia bisa jadi pengusahanya atau dia jadi nanti bisa mempekerjakan atau memberdayakan orang. Gitu. Nah itu seperti itu. Gitu. Ya kalau Kang Edi sendiri waktu pengambilan di sana kan apa yang Kang Edi rasain nih? Yang saya rasakan waktu pengambilan gambar dari ini praproduksi aja dulu ya, kita mencari informasi dari rumah ke rumah, siapa aja gitu. Prosesnya lumayan panjang gitu, sampai
saya ngobrol-ngobrol sampai saya dianggap siapa kan gitu kan. Saya masih ingat waktu itu di rumah Ibu Fatona gitu, ketuk, Assalamualaikum. Kita dengan gaya seperti ini ya, mungkin disangka apa gitu. Kaget. Dan itu terbuka setelahnya Bu Fatona bilang, usaha cina itu gondrong-gondrong kan, beberapa rekan-rekan juga. Ya malum lah, abis keliling-keliling belum mandi gitu tiba-tiba ke sana. Belum dibuka waktu itu. Dan nggak dipersilahkan masuk, tunggu dulu di luar. Pada kasaha, kan. Setelah itu ngobrol-ngobrol lah, diutarakan niat kita gitu, pengen ngobrol-ngobrol tentang batik. Bu Hoyong terang itu tentang batik. Ibu nggak produksi, nggak produksi di Pengkar. Oh, ya dari obrolan itu. Saya juga memperkenalkan diri, saya dari Tasikmalaya. Oh cina, silakan, ayo ngobrol-ngobrol lah. Di luar ngobrol-ngobrol. Ya lusa mau kesini lagi kata saya tuh. Ya sambil bawa alat rekam lah, rekam audio dulu sama teman-teman. Kita hanya ingin memastikan aja dulu di sini ada gitu. Setelah itu berlanjut dari Ibu Fatona. Ternyata adiknya juga Ibu Uun pengrajin batik. Masih masih keluarga itu. Ya, satu keluarga. Lantas nyebutin lagi dari sana itu bahwa anaknya juga mengajarkan batik di sekolah-sekolah itu sebagai bagian dari mata kuliah ekstrakurikuler. Kan itu luar biasa ya. Terus setelah itu ada katanya Ibu Ecin. Ibu Ecin dia dulu pengusaha, namun setelah suaminya meninggal, almarhum, nggak ada yang meneruskan. Anak-anaknya semuanya punya pilihan masing-masing, pilihan hidup masing-masing. Ya, saya pengen ketemu sama Ibu Ecin. Ya, saya hanya hendak membandingkan lah informasi apa yang didapat. Terus dulu itu seperti bagaimana di sini kondisinya di Pasar Kolot itu. Terus punya berapa karyawan dulu hingga sekarang nggak ada siapa-siapa di rumahnya gitu. Ya bukan hendak untuk menggali informasi yang negatif, cuman ya mungkin barangkali jadi pelajaran bagi saya gitu ya, bagi pelajaran. Tapi ternyata setelah itu dari Ibu Ecin tuh ada keterkaitan dengan di Desa Janggala. Nah, kayak Ibu Om kan pernah juga di sana gitu. Artinya ya bukan mati gitu. Artinya justru makin berkembang gitu, berkembang jadi ada di Desa Janggala, jadi ada di tempat lain gitu kan. Artinya kan tidak oke lah. Perusahaan Ibu Ecinnya itu sekarang udah nggak ada gitu, nggak bergeliat. Tapi kan dari sana para pengrajinnya bisa membuka usaha sendiri. Nah itu bagian dari hal yang baik ya gitu. Seperti itu. Dari sana ke Pak Uyung. Saya lihat juga di sana bagaimana kondisi produksi rumah produksinya. Nah, ya saya lihat ya karena memang kebiasaan masyarakat di sana memang seperti itu. Dan tidak ada sedikit pun keluh kesah. Bahkan ketika wawancara siapa Pak Uyung gitu ya, ya mau gimana lagi gitu. Ketika barangnya banyak nggak ada yang pesan, ketika kainnya nggak ada, banyak yang pesan, ya mau gimana lagi. Dengan tersenyum dan tidak ada beban apapun gitu. Bagi saya itu luar biasa gitu. Ya mau kemana ya tuh jangan gitu. Aduh bener luar biasa itu Pak Uyung gitu ya. Karena mungkin udah terbiasa dengan kondisi pasang surut ekonomi seperti itu dari mulai kemarin pandemi terakhir, terus krisis moneter, terus segala macam jatuh bangkit, ya biasalah pengusaha seperti itu. Jadi hal yang kayak gitu dilewati dengan yang gembira gitu, dan mau berpindah ke pekerjaan lain karena memang hatinya di sana gitu, nggak bisa. Betul. Karena selain dari benda ekonomi, ya membatik itu bagi mereka adalah sebuah terapi
yang harus terus diasah gitu ya. Kira-kira seperti itu. Saya melihat, jiwa ya. saya belajar banyak lah intinya di sana. Saya belajar banyak. Jadi memang batik ini lebih ke ekspresi jiwa mungkin ya Bu ya. Jadi bagi orang-orang yang membatik gitu ya. Tentang ketulusan, rasa cinta, sama lah seperti kita seorang kreator gitu. Kreator. Ketika karya kita diterima oleh masyarakat, yaitu berasa bangganya luar biasa. Kira-kira seperti itu ya. Ya, dan itu mungkin yang itu kenapa kalau tadi Ibu Santi bilang ada panggilan magnet tersendiri gitu ya buat Ibu, karena memang mungkin setulus itu Bu orang-orang di sana gitu ya, masyarakat di sana untuk membuat batik ini gitu ya Bu. Mantap. Jadi kalau orang bilang healing teh jalan-jalan, buat para pembatik mah itu teh bagian yang nyanting itu adalah healingnya mereka gitu. Luar biasa banget gitu ya. Itu sampai menjadi healing. Jadi kalau misalnya nggak gitu badannya sakit gitu kan. Badannya nggak enak gitu. Sama kayak kita kalau nggak healing ya. Gitu kan. Kalau mereka tuh sehari 2 hari nggak nyanting tuh kayak ada rasa kangen, rindu, sono gitu ya. Jadi dia pingin. Jadi yang tadi saya katakan bahwa bukan hanya sekadar mencari atau mengejar nilai bisnis rupiahnya dari batik, tapi ya itu tadi mereka tuh sangat-sangat, apalagi Bu Patonah ya, idealismenya luar biasa. Bu Patonah itu sangat-sangat idealis. Dia itu nggak bisa kalau misalnya salah dikit, apa misalnya mencantingnya itu agak tidak sesuai dengan ini, penyok-penyok gitu. Nggak bisa. Jadi cantingnya itu udah kayak menyatu gitu ya, kayak darah dagingnya dia gitu, menyatu dalam jiwanya gitu. Jadi kalau misalnya ini tidak sesuai itu kayak yang gimana ya, kayak nggak pas gitu. Jadi sesuatu harus bukan perfeksionis, tapi dia mencoba untuk mencari suatu track yang benar lah gitu. Jadi inginnya tuh on the right track lah gitu ya si Bu Patonah itu, dan sama yang lain juga sama seperti itu. Dari mulai pewarnaan salah aja sedikit, padahal kita kalau misalnya ngelihat gitu ya, mananya sih yang salah, mananya sih yang gagal, perasaan nggak ada, tapi dia nggak bisa. Nggak bisa, ini melebar Bu. Ibu tahu nggak ini yang melebar yang mana? Ini sebelah sini, padahal nggak kelihatan banget. Kalau misalnya saya lihat juga, padahal nggak ada yang jelek gitu, tapi nggak. Nanti kalau misalnya para reviewer batik atau misalnya dia pencinta batik yang sudah kahot, dia bisa melihat itu dan itu tidak sesuai dengan pakemnya, itu gagal Bu. Dan saya tuh nggak mau seperti itu gitu. Jadi dia akhirnya si yang gagal itu coba dibagi-bagiin gitu. Jadi dia nggak menjualnya. Serius, Bu? Iya, dibagiin ke para pembatik bajunya yang baju kain yang udah jadi itu dia nggak buang, tapi dia bagiin ke masyarakat yang ada di sana. Jadi dia sebagai pencipta di sana membuka lahan pekerjaan di sana, pemberdayaan masyarakat di sana. Ketika hasilnya juga harus dinikmati gitu, bukan membagikan hasil yang gagal, tidak ya. Tapi ya misalnya inilah gitu kan ya. Tapi kalau menurut Ibu mah ya bagus aja, nggak ada yang gagal gitu. Karena di sekian banyak pola ya Bu. Gitu. Tapi yang si pembatiknya itu yang bikinnya nggak, ini salah, ini harus diulang gitu. Memang sampai segitu. Kualitasnya aja dijaga ya Bu ya. Kualitas dari si goresannya gitu ya. Iya. Kualitasnya jadi tidak hanya sekedar nyetak aja asal gambar gitu, mengejar kuantitas, tapi kualitas juga sangat-sangat diperhatikan gitu. Dan itu menjadi prioritas hidupnya gitu. Yang tadi dibilang healingnya orang-orang pembatik itu adalah itu. Ibu sempat nyoba dan ternyata rasanya, ya Allah susah. Saya pikir tuh kan kalau lihat orangnya kayak enakan gitu ya, seret gitu kan, babari gitu kan, ya gampang lah, mudah gitu. Tapi ketika saya duduk di kain, terus saya megang canting, ya Allah saya nggak ada regdeg bahasa Indonesia, jadi bergetar gitu ya. Ini masukin ini aja si cantingnya ke malam itu, sudah gitu dikituin, wah itu mah hasilnya melebar semua. Dan ternyata yang orang pikir adalah gampang, kayak gitu cuma aja, gitu aja, ternyata ya Allah susahnya minta ampun. Jadi kalau misalnya batik tulis itu, terutama batik Sukapura, harganya agak mahal atau misalnya terlalu tinggi gitu, itu ya wajar. Karena kita menghargai sebuah proses. Betul, ya. Jadi proses itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Gitu. Jadi kalau misalnya prosesnya luar biasa, alhamdulillah hasilnya juga luar biasa gitu ya. Jadi seperti itulah. Kang Edi juga nyobain itu waktu di sana?
Nggak, saya nggak nyobain Nyanting. yang nyantinya, saya nyobain menggambar dulu. Oh, dasar ini pola dasar ya. Saya nggak berani, yang tangan saya agak takutnya malah jadi gagal. Oke, luar biasa ya pengalaman di sana. Oh iya Bu, ini apa namanya ngobrolin penelitian ya Bu. Ini berapa lama Ibu meneliti batik ini Bu? Inginnya sih lama ya, tapi karena terbentur masalah administrasi, saya hanya dikasih 2 periode, yaitu periode pertama tahun 2022 kemarin dan sekarang lanjutan di 2023. Jadi cuma 2 tahun dikasih jatahnya untuk meneliti batik Sukapura ini. Tapi ya 2 tahun ini banyak pelajaran, banyak pengetahuan, banyak pengalaman yang bisa saya dapatkan, banyak belajar juga tadi sama seperti Kang Edi dari para penbatik ya, bagaimana apa nilai-nilai moral itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang dia tuangkan di dalam coretan gambar dan juga dicanting gitu, itu memiliki makna hidup yang luar biasa yang mengajarkan yang mengajarkan kita banyak hal lah, bagaimana tadi cara kita belajar mencintai, memberikan ketulusan tanpa pamrih gitu kan, terus sabar, tekun, teliti gitu kan, itu semua proses dalam kehidupan gitu kan. Nah itu luar biasa sekali saya dapetin 2 tahun, serasa saya tuh kayak datang ke situ ya 2 tahun tuh kurang. Saya tuh datang ke situ tuh kayak pertama kali, tapi kayak udah kenal lama gitu. Saking mereka tuh ya harmonisasinya dengan dengan kita gitu, pendatang dari luar yang mencoba untuk bertamu ke sana tuh udah nggak kayak tamu gitu, itu udah kayak nambah saudara lah, ya kayak keluarga gitu. Dan yang datang itu ternyata walaupun jauh gitu, itu yang seperti tadi Kang Edi sampai rela-rela Kang Edi belum mandi dan sebagainya datang gitu ke situ, jalanan yang terjal gitu, itu yang datang bukan dari kita aja ya, mungkin Kang Edi dari para kreator seni ya, industri di hiburan, para sineas gitu ya, terus Ibu dari akademisi, dan ternyata dari pemerintah juga ya, dari Indag, terus dari apalagi dari pariwisata dinas, terus dari Bank BI, sampai Bank BI itu kan memfasilitasi batik Sukapura di Desa Jenggala ya, jadi binaannya lah gitu. Ya karena kan itu tadi gitu, memiliki rasa cinta yang sangat luar biasa terhadap produk lokal. Jadi ya inilah Ibu Mating globally ecocally lah. Jadi produk nasional tapi dia bisa mendunia. Keren. Ya daerah mana aja Bu? Daerah mana aja yang Ibu datangi? Kemarin itu ke Desa Jenggala ya. Jadi di Kecamatan Sukaraja ini yang adanya batik Sukapura ini pertama itu di Desa Jenggala di Paedang, Gandok Jaya Mukti batiknya. Nah satu lagi di Desa Sukapura di Pasar Kolot gitu. Itu 2 itu sih yang tadi Ibu bilang. Kalau di Pasar Kolot mereka memang terus memproduksi untuk yang kain tradisi ya lokal mereka itu. Yang Paedang mungkin selain memproduksi yang klasik, Paedang juga memproduksi yang barunya lah, yang kreativitasnya Paedang, yang kekiniannya misalnya bikin apa gitu. Nah itulah. Kalau tidak salah Bu, katanya ada mahasiswa Ibu yang pernah KKN di sana ya? Oh iya itu dari Unpad Bu? Dari Unpad, Pikom Unpad. Nah itu kemarin karena memang riset ini harus terintegrasi dengan pengabdian masyarakat. Nah pengabdian masyarakat juga harus terintegrasi dengan kuliah kerja nyata mahasiswanya. Kemarin Ibu membawa 15 orang mahasiswa, terdiri dari 12 perempuan, 3 orang laki-laki, dan itu terdiri dari berbagai jurusan prodi ya, program studi. Jadi macam-macam di situ. Nah, kan di situ sengaja Unpad membuat program bahwa tidak kan biasanya kalau tentang budaya ini biasanya orang sosial ya yang masuk, tapi dengan campuran dari 15 prodi ini, program studi digabung menjadi satu kesatuan yang terintegrasi dalam riset saya. Itu dari berbagai macam program studi harus bisa. Jadi misalnya, Bu saya dari kedokteran, apa dong Bu nyambungnya ke batik Sukapura? Jangan salah, karena apa? Di masyarakat pembatik itu kan dia sehari-hari bergelut dengan zat pewarnaan. Pewarnaan itu kan kalau misalnya asapnya ke paru-paru, terus cantingnya juga malamnya. Nah anak kedokteran itu sangat berperan sekali
sekali mahasiswa kedokteran berkontribusi bagaimana menjaga pola kesehatan dari pembatik itu. Nah itu seperti itu. Bu, kok saya dari farmasi apa nyambungnya? Oh jelas. Pewarnaan itu kan jadwalnya itu kan pencampuran antara H2 misalnya apa gitu ya, ada zat-zat ini kan itu kimia gitu kan. Betul. Nah itu juga ternyata mereka baru terbuka bahwa memang saya ada nyambungnya ke situ. Tadinya kan mereka ngapain sih kok saya dimasukin ke sini, padahal saya kan mahasiswa kedokteran, saya kan mahasiswa farmasi gitu kan, terus saya mahasiswa fakultas hukum apa gitu nyambungnya, walaupun sama-sama sosial. Jangan salah, ini kan harus dihakikan ya, harus punya hak paten, hak cipta gitu. Nah anak hukum itu berperan di situ gitu. Nah ternyata kemarin itu mereka alhamdulillah nginep 1 bulan di rumahnya Pak Edang ya, dan akhirnya di akhir pertemuan mereka hampir saja bertemu dengan Kang Edi dan teman-teman gitu. Tapi ya karena mereka juga terbentur oleh administrasi memang harus selesai 1 bulan ya akhirnya ya mereka sudah, tapi walaupun gitu sama tetap ya keharmonisan kekeluargaan. Dan mereka itu kemarin menghasilkan karya pertama, bikin katalog digital ya, katalog digital batik semua motif. Semua motif batik Sukapura itu yang ada di GJM mereka bukukan, baik secara hard copy maupun soft copy. Nah itu digitalnya. Dan Pak Edang akhirnya sekarang kalau misalnya orang datang ke situ tidak hanya melihat ini motif apa, tapi sekarang motifnya sudah terbukukan, sudah terdokumentasi, baik secara soft file maupun hard file gitu. Nah jadi mereka tuh ada semua hampir kalau nggak salah lebih dari 100 motif ya. Nah ini motif ini, maknanya ini, kemudian sama mahasiswa ibu dibuat seperti itu. Pertama mereka menghasilkan itu. Kedua mereka menghasilkan update setiap seminggu 2 kali, itu mereka memposting TikTok dan Reel. Ya gitu, macam-macam temanya setiap minggunya. TikTok dan Reel itu yang diupload di Instagramnya Pak Edang. Tapi waktu itu kebetulan yang ditempatin adalah Pak Edang, jadi di GJM. Mungkin nanti di tahun ini mungkin ke Pasar Kolot ya, jadi dibagi-bagi lah giliran biar adil gitu. Nah kemarin mereka bikin channel marketingnya adalah katalog digital, terus udah gitu upload video ya, konten video TikTok dan Reel. Terus setelah itu mereka bikin video YouTube ya, tentunya video YouTube-nya kalah lah kalau sama mereka di jauh ya. Namanya juga mahasiswa lagi belajar, mereka bikin video YouTube tentang batik Sukapura gitu. Tapi ya itu terbatas ya, karena memang ya mereka itu tugas ya gitu. Ya kalau ya ini lumayan lah untuk pemula, tapi kalau dibanding dengan Balaka Sinematografi, wah jauh banget lah. Boleh gitu, nanti konsultasi langsung sama. Ya memang. Dan saya kemarin belum sempat memberikan referensi ya tentang film dokumenter batik Sukapuranya ke mahasiswa yang kemarin, tapi ke mahasiswa yang sekarang nih lihat nih contoh film dokumenter yang bener tuh yang kayak gini. Saya bilang ini menjadi referensi buat teman-teman mahasiswa di kampus nih, karya Kang Edi ini. Wah Bu keren banget Bu, ini mah udah film bioskop Bu. Wah banget Bu. Udah gitu terus bikin video YouTube, upload medsos ya, TikTok Reel, terus udah gitu bikin katalog digital. Dan satu lagi mereka ya tentunya bikin laporan, itu mah udah pasti ya, laporan individu sama laporan kelompok gitu. Itu sih yang dihasilkan oleh anak-anak mahasiswa KKN di Unpad dalam mereka berkarya di batik Sukapura. Jadi tidak bisa memberikan ya misalnya tapi ya minimal dengan itulah mereka mudah-mudahan bisa berkontribusi gitu. Ada yang beli batiknya Pak Edang juga buat emaknya, buat orang tuanya, buat pacarnya juga, buat wisuda katanya, buat ngasih ke mertua, buat jadi nanti kalau nikah gitu. Sampai ada yang beli, dan sama Pak Edang dikasih harga diskon. Waduh, ini kayaknya nanti diwariskan juga kayak neneknya Kang Edi. Nah iya gitu kan. Saya sudah dikasih sama Pak Edang. Sama Bu Fatona sebagai jimat. Aduh, nanti juga yang film itu mau diputar di sana juga Kang ya? Insya Allah setelah Lebaran lah mudah-mudahan. Gitu. Karena kalau bulan puasa mungkin lebih ke kita optimal di ibadah Ramadan saja mungkin. Soalnya kan harus diputar malam, sementara malam tarawih takutnya mengganggu Oh iya ibadah. Biar suasananya dapet ya kalau filmnya dapet. Ini baru pertama kali gini. Ada sampai gemeter gitu. Aman tapi aman. Aman.
Kalau saya sih membayangkan ekspresi mereka kan justru ketika film itu diputarkan, wah itu ada saya begitu. Ya nantilah ikutlah Brave. Boleh. Yang saya harapkan ya dengan ini mudah-mudahan studio Brave juga tertantang ya. Oh siap. Bagaimana karena yang tadi saya sebutkan saya hanya di permukaan mungkin baru secuil. Mungkin ada di wilayah animasinya apa kayak gitu yang lebih bisa bahwa tulisan seperti ini spiral gitu. Tentu saja informasi dari para pengrajinnya bagaimana divisualisasikan seperti bagaimana lewat animasi. Saya harap ada ketertarikan juga studio Brave ikut andil gitu di sana. Nah justru itu kan kita tuh sebetulnya makanya kita menghadirkan orang luar biasa berdua ini tuh karena kita pengen belajar untuk itu. Kemenaraan ini kan apa yang tadi disebutkan Bu Santi ada 100 tuh. Dan itu bisa diakses kan, bisa diakses oleh siapapun gitu kan. Nah dari sana barangkali beberapa lah yang mampunya aja gitu oleh studio Brave divisualisasikan, dinarasikan. Karena kita lebih ke mungkin menganimasikan si batiknya ya gitu, biar lebih diterima kalangannya mungkin lebih ke anak-anak. Gitu. Bisa aja kan. Ya, itu kan aspek kebaruan berarti ya. Betul. Nah, berarti karyanya selain dihasilkan oleh Kang Edi dari kriteria film dokumenter, mungkin oleh Brave ini akan diproduksi melalui video animasi. Dan itu ternyata batik Sukapura itu ya tidak hanya dicintai oleh orang tua gitu. Kalau misalnya, batik itu segmennya emak-emak atau misalnya orang tua, ternyata tidak ya. Anak muda pun gitu. Sampai saya pas bikin, ibu ini batiknya dari mana gitu. Sampai ada yang nanya kayak gitu. Dan yang nyata anak saya itu lihat sehari-hari kan batik Sukapura, dia sampai pingin. Tapi dia pingin yang motif laba-laba, ya. Dia pingin yang laba-laba. Nah, saya tanya sama Pak Edang, kenapa bikin motif laba-laba? Katanya itu ilham dari waktu Rasulullah itu bersembunyi di gua. Nah, beliau itu Rasulullah itu kan diselamatkan oleh laba-laba. Nah, itu Pak Edang terinspirasi membuat gambar motif laba-laba dari situ. Dan anak saya nggak mau, pokoknya pingin beli pingin beli itu batik yang motifnya laba-laba. Dan udah gitu dia nambah pingin, kan waktu itu anak-anak KKN ibu itu bikin ini, mereka mencoba mencanting dan ibu waktu itu mengharuskan kalau kamu KKN di sini harus bisa nyanting, minimal megang aja dulu ya. Kalau misalnya bisa mah nanti belakangan. Dan ternyata mereka bikin, tapi bikinnya tidak di kain yang panjang karena kan itu terlalu rumit ya bagi pemula. Jadi mereka bikin sapu tangan dan mereka bikin ikat kepala, mereka bikin selendang, macam-macam dari 15 anak ini. Ada yang bikin ikat kepala, ada yang bikin sapu tangan, ada yang bikin selendang, ada yang bikin sal. Itu mereka nyanting sendiri. Itu selama 1 bulan di sana ya? Iya, selama 1 bulan di sana. Mereka waktu itu saya pokoknya harus saya tidak memprioritaskan untuk bisa nyanting, tapi minimal pegang canting dulu aja bagaimana. Dan mereka tuh saking semangatnya, tiap minggu tuh kata Pak Edang belajar mencanting, subuh-subuh udah belajar nyanting. Dan mereka menorehkan hasil gambarnya di kain itu, ya tapi tentunya jauh lah dengan pembatik yang aslinya. Tapi segitu juga kan kita apresiasi ya. Nah mereka itu pas lihat gambarnya ya memang ada acak-acakan dan sebagainya. Mereka sampai ngewarnain sendiri. Dan kemarin tuh pas perpisahan di KKN di Pak Edang, mereka mendokumentasikan dan melihatkan hasil karya mereka masing-masing. Sampai sekarang dipakai di kampus. Waduh, ya. Keren. Jadi kan batik itu tidak kuno ya, tidak jadul, tidak dipakai hanya orang tua. Mereka membuat batik itu ada yang dipakai tadi, ada dipakai sal gitu kan, diikat ini kepala, terus ada selendang, ada sapu tangan gitu. Mereka bikin itulah. Jadi pas nanya warnanya tuh kemarin mereka bikinnya biru navy, ya biru navy. Itu dipakai banget itu ya sama anak cewek gitu kan. Yang anak cowok salnya ada yang dipakai ke sini, ada yang dibonduin, dipakai bondu gitu. Nah itu. Dan ternyata hasilnya alhamdulillah lah. Bagus. Jadi batik itu sebetulnya nggak kuno sebetulnya, tergantung bagaimana kita memakainya dan mengemasnya gitu ya Bu ya. Iya, bisa dijadi outer atau outfit yang ya kekinian lah gitu betul, kan, betul. dipakai dress atau misalnya bawahan, pakai rok atau pakai atasan, pakai blazer gitu kan, juga bisa gitu. Jadi nggak kuno, makanya kan sekarang kan digalakan
di Pak Edang ini di kabupaten ASN itu harus pakai batik Sukapura, dan udah gitu tapi Pak Edang itu di sana bikin yang dua kategori, jadi ada yang mahalnya, ada yang murahnya, tapi sama semuanya batik tulis, cuman mungkin kadar tulisannya kalau yang mahal tulisannya kan lebih rumit dan penuh gitu, tapi kalau misalnya yang harganya di bawah itu dia agak ada standarnya tersendiri ya. Gitu. Tapi yang saya lihat dua-duanya baik yang mahal maupun yang harga sedang itu sama aja, bagus aja. Berat ya, sama-sama aja gitu. Sampai bikin berapa potongan kemarin Pak Edang itu ternyata udah masuk di Inakrab ya. Di Inakrab udah masuk di Jakarta, terus di KKI Karya Kreatif Indonesia dan Karya Kreatif Jawa Barat yang diadakan oleh Bank Indonesia. Terus kemarin Inakrab juga ulang tahun ulang tahun kabupaten ya Pak Edang itu Pak Edang tuh dalam acara-acara besar yang premium itu batik Sukapura pasti selalu hadir, yang saya lihat gitu. Sampai saya datang ke Jakarta loh, saya ingin tahu. Saya ingin tahu pembelinya itu seperti apa sih gitu ya di batik Sukapura ini gitu. Dan yang seperti Kang Edi tampilkan di layar lebar ya, itu ada laut ya di Cipatujah ya, Cikatomas Cikalong gitu. Dan di situ juga ternyata memang ada ininya juga, ada penggemarnya juga batik Sukapura, fansnya, dan rencananya tahun ini mudah-mudahan saya akan mendatangi ke daerah situ. Saya ingin tahu seperti apa sih pemakai batik Sukapura yang ada di sana. Biasa. Dari Bandung ke Tasik, dari Tasik udah ke Jakarta. Aduh. Iya, saya tuh setiap pameran pasti ngejar ke Jakarta. Saya ingin tahu, ingin tahu tuh gimana sih gitu ya respon masyarakat, terus respon pembelinya, terus bagaimana cara batik Sukapura itu ya bersaing di antara semua karya kreatif yang ada gitu. Ternyata memang batik Sukapura memang alhamdulillah punya tempat tersendiri ternyata di hati para penciptanya gitu. Dicarilah gitu, mana batik Sukapura standnya gitu ya, mana gitu. Udah gitu kayak kacang goreng aja gitu orang belinya gitu ya, tanpa nawar, tanpa apa, ambil bayar aja gitu. Alhamdulillah saking, jadi orang udah aware ya sekarang ternyata dan pembelinya itu yang saya lihat bukan hanya orang Indonesia ya, tapi kayak orang yang Chinese juga, Cina gitu. Mereka tuh juga seneng pakai batik gitu ya. Ini tuh pasti jatuh cinta pada warna dan motif katanya gitu. Padahal warna yang lain juga ada. Cuman ya itu tadi daya tariknya tersendiri batik Sukapura. Birunya tuh lain ya, walaupun ada biru yang lain tapi birunya beda gitu, birunya, hitamnya, marunnya gitu, kerennya gitu. Dan dia itu yang tadi klasiknya menggambarkan kekuatan, kepakeman, walaupun jadi bukan mempertahankan kejadulan, tapi dia tuh pakemnya kukuh gitu ya dalam suatu pendirian. Tapi juga ada yang kontemporer juga, dia misalnya bukan keluar dari pakem tapi dia mencoba untuk memiliki ekspansi sendiri lah, tapi tanpa meninggalkan pakemnya. Mantap. Luar biasa. Wajibnya nih, pegawainya wajib pakai batik Sukapura. Saya sebetulnya punya banyak batik di rumah Bu. Cuman yang batik Sukapura belum. Doakan lah mudah-mudahan harus datang ke sana. Ya, nah itu justru yang bikin saya penasaran. Saya kayaknya pengen datang ke sana. Harus datang ke sana, harus lihat. Nah terakhir nih Bu, ini kan dari tadi kita ngebahas mengenai batiknya ya. Saya sih berpikir kita nih yang anak muda juga perlu andil nih gitu ya dalam hal ini gitu ya. Nah mungkin Ibu dan Kang Edi juga ada pesan mungkin ya buat para kaula muda atau para generasi muda gitu ya mengenai batik ini gitu ya. Bagaimana sih cara kita sebetulnya untuk ikut andil dan melestarikan batik ini gitu? Boleh mungkin. Kang Edi dulu. Oke, kalau saya hari ini dalam tahap pengenalan aja dulu saya tuh. Dengan harapan dari proses perkenalan adu pikiran, adu gagasan, mungkin muncul ya, timbul ide-ide mau seperti bagaimanakan. Dan dalam proses pembuatan film batik ini juga kan saya mewawancarai salah satunya Kang Dudi, dan dia punya ide keren gitu pada akhirnya, menyebutkan ada ya semacam ensiklopedia batik gitu ya.
dari mulai cantingnya dibuat dari apa, terus malamnya seperti bagaimana, terus proses pembuatannya seperti bagaimana, semuanya lengkap di sana. Jadi kamus visual lengkap. Nah artinya kan dari sana juga pikiran saya jadi terbuka. Oh iya ya, keren ini kalau misalkan dengan visual foto yang keren gitu, yang ciamik gitu, yang ditata sedemikian rupa. Terus ada keterangan-keterangan, jadi semacam kamus visual, ada gambarnya, ada keterangannya, terus ini apa namanya, disebutin gitu. Nah, dalam proses perjalanan itu pula juga kan bergesekan ya, pikiran-pikiran kita tuh bergesekan. Jadi sehingga kaidean yang mudah-mudahan lah dengan nanti akan rencana diputar keliling itu respon dari masyarakat siapapun ya yang merespon tentang ini bisa bertukar pikiran lah tentang bagaimana cara-cara pola-pola. Saya yakin akan ada ide-ide besar lainnya gitu. Paling gitu. Siap, mantap ya. Dan saya juga termasuk yang mengikuti nunutur Kang Edi kemana-mana karena saya pingin tahu kalau misalnya dari akademisi kan ada berbagai metode pendekatan di dalam riset ya. Jadi saya ingin mencoba untuk menganalisis secara resepsi dan juga meneliti secara semiotika bagaimana teks pembacaan produsen ya. Dia Kang Edi di sini beliau sebagai sineas, saya ingin melihat bagaimana para sineas ini membuat suatu karya itu dari segi teks pembacaan produsennya, dan saya juga ingin lihat dari teks pembacaan atau kerangka pengetahuan halayaknya itu seperti apa gitu kan. Makanya saya nunutur bujur Kang Edi gitu. Jadi saya pingin sebenarnya saya waktu itu kalau udah kenal aja saya pingin tahu saya ngikut-ngikut juga pasti kalau ketika memproduksi filmnya gitu, pasti ngikut-ngikut juga karena itu bagian dari salah satu pendekatan secara etnografi ya. Dari Kang Edi bangun tidur sampai Kang Edi tidur lagi. Jadi harus teliti. Kang Edi dan teman-teman saya teliti dari bangun tidur sampai tidur lagi. Cuman waktu itu karena udah jadi ya, makanya waktu itu pas saya nah ini waktu itu ngasih taunya dadakan pas mau launching screeningnya film dokumenter film Batik Sukapura ini. Saya itu yang tadinya udah janji mau ngajar sebagainya, langsung waktu itu saya harus ke situ gitu kan, saya harus datang. Dan ini saya tunggu-tunggu gitu launchingnya kan kemarin dikasih trailernya aja. Nah launchingnya harus dan ketika saya nonton, Masya Allah saya merinding gitu ya. Merindingnya luar biasa sekali. Saya nangis Bu. Iya benar gitu ya. Saya apalagi salah satu narasumber yang ada di filmnya itu sampai penghayatannya dalam mengungkapkan rasa cintanya itu penuh dengan hati ya. Iya, gitu. betul, Nah betul. itu seperti itu. Jadi kalau menurut Ibu mah pesan buat anak muda ya, yang tadi tinggal beli ethically, cintailah produk dalam negeri ya. Jadi produk dalam negeri itu sangat luar biasa, tidak hanya sekedar nilai bisnis, tapi juga nilai filosofi dalam hidupnya. Itu harus walaupun itu produk lokal, tapi dia bisa mendunia dan melestarikan warisan budaya lokal itu memang menjadi tanggung jawab kita semua. Jadi anak muda zaman sekarang batik tidak hanya sebagai sebuah kain ya, tapi itu juga menjadi suatu penanda zaman dan penanda lahir buat kita. Karena kita dari lahir sampai meninggal itu menggunakan batik. Ya. Batik itu pasti ada dalam setiap lahiran, dalam setiap nikahan, kematian juga. Jadi bukan hanya sekedar kain sehelai kain, tapi maknanya yang sangat luar biasa karena dia tercipta dari hasil karya cipta rasa karya manusia gitu, yang akhirnya menjadi sebuah karya nyata sebagai hasil dari kebudayaan itu, yaitu kain batiknya gitu. Tapi jadi kalau kain batiknya dipakai itu serasa kayak bangga dan kita tuh kayak tenang gitu, nyaman gitu dipakainya ya gitu. Karena apalagi kalau lihat tadi pengakuan dari para pembatiknya, tidak ada nilai rupiah yang dia hasilkan lebih dari sekedar nilai rupiah, tapi ketika karyanya dipakai oleh orang lain. Gitu. Ya, saya sangat meneteskan air mata sampai sebegitunya gitu ya. Makanya setiap pekerjaan yang dihasilkan itu dia sangat teliti gitu, dan itu adalah
adalah pacuan ya buat kita anak muda. Iya. Masa kalah dengan orang tua? Nah, kita anak muda punya bukan beban ya, tapi semacam Tugas, kayak ya? tugas dan tanggung jawab yang harus kita emban itu sebagai suatu tadi ya rasa yang wajib untuk dikembangkan dan dilestarikan sebagai tadi tanggung jawab dan kewajiban. Luar biasa. Oke teman-teman semuanya ya, luar biasa. Dari dua narasumber ini kita berikan tepuk tangan dulu. Oke. Jujur dari tadi saya menyimak gitu ya, dan seringkali saya juga ikut merinding mendengar dari kedua narasumber ini. Jadi memang teman-teman semuanya ya yang ada di luar sana, terutama kita para generasi muda, batik ini bukan hanya sekedar helaian kain ya Kang ya, bukan hanya sekedar helaian kain, tapi memang ini menjadi sebuah identitas daripada suatu wilayah dan terutama bangsa kita gitu ya. Maka yuk bangga sama budaya kita lestarikan bersama ya. Oke, itu aja teman-teman semua untuk Bitalk hari ini, dan keren banget ya. Sampai ketemu di Bitalk berikutnya, dan see you next time. Be brave, be impactful. Goodbye.